Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terkait saat ini gitu ya, mungkin umat muslim berlomba-lomba ya untuk mengambil tindakan ya gitu ya, untuk berperan sebagai untuk menunjukkan sikap ya terhadap apa yang sedang terjadi di Palestina. Nah ini yang mau saya tanyakan tentang ini, bagaimana dengan media sosial gitu ya. Media sosial yang kita tidak tahu kebenarannya apa dan kita share. Apalagi setelah kita share itu mungkin menjadi inspirasi orang tersebut. Ya syukur-syukur kalau memang betul gitu ya. Tapi bagaimana kalau kebenarannya ini mungkin kita dengan segala keterbatasan ilmunya ini masih perlu ditabayun dulu mungkin kan. Seperti kemarin saya pernah lihat juga di YouTube yang Imam Masjidil Aqsa ya. Apa ini mungkin antum tahu referensinya yang terkait khutbahnya gitu kan, yang Imam Masjidil Aqsa di dalam surat ya, seruan surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Nah, di sini di ayat 38 di sini menceritakan bahwasanya kaum muslim mungkin diperintahkan untuk berjihad mungkin ya, secara garis besarnya. Di sisi lain di ayat 39 di sini dijelaskan juga atau diartikan kurang lebih artinya balasan bagi orang-orang yang tidak mau gitu ya. Nah ini kan menjadi mungkin dilema, harusnya bagaimana ini kita kaum muslim. Sementara yang pernah saya sempat baca ini surat At-Taubah ini itu asbabun nuzulnya pada saat perang Tabuk gitu. Nah, bagaimana ini hukumnya menurut antum Ustaz, apabila kutipan ayat ini dijadikan referensi ya, apalagi dari sebuah seorang imam ya, imam besar ya. Apa ini berita ini benar atau bagaimana? Itu bagaimana tanggapan antum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum ini adalah ya, satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya, untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan. Nah, salah satunya kalau kita berbicara ya
tentang kekurangan umat Islam selama ini adalah ketika mereka berbicara tentang jihad, ya, minimal pembahasan jihad secara teori dan ilmu. Karena syarat orang berjihad itu adalah berilmu. Jangan nanti ada orang semangat pengen jihad nggak ada ilmunya, salah nanti, ya kan? Ya selama ini mungkin kita bicara sholat, hukum sholat sering dibahas, fikihnya kan, mau puasa, mulai bab puasa, ya kan? Ada orang mau pergi haji, umroh, ya belajarlah fikih manasiknya segala macam, ya kan? Ada orang mau nikah, dibahaslah bab munakahah, ya. Nah sekarang kita berbicara tentang jihad, kenapa jarang dibahas? Momentumnya nggak ada, gitu. Tiba-tiba, mungkin kalau yang di pesantren segala macam ada hancaannya, ya kan? Dia ngaji kitab sampai ke bab itu. Nah, jadi ini adalah kesempatan buat kita untuk meneduhkan jihad pada proporsinya dan pada ilmunya. Jadi ketika Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan. Yang paling pertama kekuatan disiapkan adalah ilmu. Minimal kita berbicara sudah ngerti ilmunya. Nah, ini salah satunya tadi, ini tentang ayat ini berarti kan kita harus memahami betul tentang ilmu jihad itu. Ya, apalagi sekarang sebetulnya bicara tentang term jihad ini, ya jangan sampai dia menjadi satu hal yang ditakuti orang. Ya. Di Indonesia ini kita sudah memperingati setiap tahun ini, setiap tanggal 22 Oktober resolusi jihad. Itu sebetulnya kan momentum untuk kita jelasin. Iya kan? Nah, saya ingat dulu ketika berbicara, memang resolusi jihad ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang merumuskannya, ya. Nah, tapi yang mengusulkannya itu Dr. Muhammad Nasir. Jadi Dr. Muhammad Nasir ini diskusi dengan Soekarno. Ini gimana ceritanya ini? Jadi setelah Indonesia merdeka, proklamasi, nikah kan datang ke sini kan? Tentara Belanda dengan berboncengan dengan Inggris yang ceritanya mau melucuti tentara Jepang, sekutu datang, ya. Tapi ada maksud mereka ingin kembali menjajah Indonesia. Ini gimana caranya, ya? Nah, ini salah satunya memang harus dikumandangkan jihad, gitu. Maka keluarlah fatwa dari Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam satu konferensi bersama ulama-ulama se-Jawa dan Madura saat itu, ya. Nah, di antara yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno adalah, ya, Buya Nasir. Ya, jadi Muhammad Nasir menyampaikan kepada Soekarno, ya, itu harus disampaikan. Akhirnya berkumpullah para ulama, di antaranya merumuskan tentang kewajiban jihad. Ya. Jadi di antara fatwanya begini, ini karena kebanyakan ulama Indonesia ini madhabnya Syafi'i, beliau mengambil hukum dari hukum dalam madhab Syafi'i, ya, bahwa, ya, jihad itu wajib ain. Ya, wajib ain itu artinya wajib kepada setiap orang. Ya. Jadi jihad tadinya tidak wajib ain, tapi fardunya fardu kifayah. Ya. Kalau fardu kifayah itu terkait dengan pemerintah yang dia berubah menjadi wajib ain, ya. Artinya wajib ain apa? Seorang anak nggak perlu izin sama orang tua, budak nggak perlu izin sama tuannya. Nah, jadi kalau anak mau jihad itu haram hukumnya kalau nggak izin orang tua. Budak hamba sahaya, ya, bujang kalau nggak izin sama tuannya haram untuk ikut jihad. Yang ketiga, yang punya utang itu nggak perlu izin sama yang utangin. Jadi kalau misalnya, kenapa? Karena orang yang berjihad walaupun dia mati syahid kalau masih punya utang, kata Rasulullah, masih tergantung kan begitu. Nah, jadi tiga kelompok ini ketika jihad berubah menjadi fardu ain, jadi ketika musuh datang, kata Syekh Hasyim Asy'ari, dia wajib ain dengan ukuran sholat. Ya, ukuran sholat itu kalau dalam Imam Syafi'i madhabnya ada berapa parsah gitu. Itu kurang lebih kalau dihitung-hitung sekitar 80 kilo. Jadi dalam radius 80 km, ya, ketika musuh itu datang, nah ini yang diperbolehkan safar. Jadi kalau keluar radius 82 berarti sudah boleh safar kan, hitungannya orang sudah boleh sholat jamaah qashar gitu. Dalam radius itu wajib jihad.
Nah, itu bunyi fatwanya gitu. Jadi dalam radius safar, ya, orang di bawah safar dia wajib jihad. Itu namanya fardu ain. Nah, kalau kita sekarang berbicara ini, bicara jarak tentu kita nggak masuk dalam hal ini jarak. Tetapi ketika kita berbicara sebagai umat Islam yang merasa memiliki Masjidil Aqsa, kita harus berjihad dengan cara yang lain. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang orang, kata orang Palestina, ente nggak usah datang ke sini. Di sini orang masih cukup kalau cuma buat perang. Ya, tapi tolong dibantu. Banyak yang bisa kita lakukan, ya kan? Bisa mendesak pemerintah dengan diplomasi segala macam, ya kan? Bisa memberikan donasi, bantuan, bisa memberikan advokasi. Itu banyak hal yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk perwujudan tadi. Ini dari ayat tadi bahwa ya kan memang kita berbicaranya jihad yang memang diharuskan gitu. Nah, yang dekat-dekat di sana ya mungkin itu bisa gitu kan. Tapi kalau kita di sini ya sekiranya kita bisa dengan hal yang lain, insyaallah itu menjadi bagian dari dari jihad yang juga masuk dalam ayat yang Allah sebutkan tadi. Ya. Nah, artinya berbicara tentang ilmu jihad itu juga memang perlu dibahas. Ya. Kenapa? Karena memang ini jarang dibahas karena momentumnya nggak ada. Gitu. Nah, ini adalah sebetulnya kesempatan buat kita. Sehingga tidak akan lagi nanti ada orang yang tertipu. Oh, itu Hamas bantai anak perempuan. Ini gimana ceritanya? Ya. Orang di sana itu berjihad dengan ilmu, nggak mungkin nggak pakai ilmu. Ulama-ulama di sana banyak, ya kan? Jadi kalau kemudian ada hoax yang disebarkan oleh Israel, karena Israel pasti mereka akan perang opini, mengopinikan bahwa Hamas ini penjahat, teroris, bunuh orang sembarangan. Kalau kita ngerti ilmunya, mustahil itu terjadi bagi orang yang mengerti jihad, ya kan? Ya. Tidak boleh membunuh orang sipil, kecuali sipil itu kemudian bersenjata. Nah, itu lain soal. Berarti kan dia sudah jadi kombatan, ya kan? Sudah berubah dari sipil menjadi kombatan. Kalau dia melawan, gitu, bawa senjata. Karena banyak di Israel itu sipil-sipil yang dia jadi kombatan. Karena mereka memang wajib militer. Terus banyak juga yang sipil-sipil itu kemudian ya itu bunuhin orang Palestina. Itu kan berarti sudah berubah. Ya, dari yang tadinya sipil menjadi kombatan, menjadi orang yang bersenjata. Itu boleh yang begitu dibunuh. Tapi yang orang tua, anak, perempuan nggak boleh. Ya. Pemuka agama dalam Islam dilindungi. Kenapa? Karena memang ini ada ilmunya berjihad. Termasuk kan kemarin ada seorang wanita tua yang sengaja dibebaskan oleh Hamas. Dan di semua negara atau di semua tempat itu sama semua fikihnya. Nggak mungkin berbeda. Ya. Artinya Islam itu dalam perang saja ada ilmunya, ada adabnya. Gitu. Nah, maka hoax-hoax ini ketika bertebaran, inilah yang kemudian memakan korban. 17 Oktober kemarin, ya, itu yang jadi korban ada seorang anak kecil di Chicago, di negara bagian Illinois di Amerika. Gara-gara kabar hoax yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel, diulang-ulang oleh Joe Biden, ya, bahwa Hamas ini teroris, membunuh anak dan sebagainya. Kemudian begitu dikonfrontir, si wartawannya kan bilang, lihat nggak? Enggak. Terus dari mana? Ya dari tentara Israel. Tentara Israelnya ngasih lihat nggak? Enggak. Berarti kan hoax ini yang dibuat. Ini cuma perang opini, ya kan? Itu yang terjadi. Apa yang kemudian terjadi akibat dari berita palsu yang disebarkan itu? Itu yang jadi korban anak kecil. Jadi ceritanya ada orang Palestina yang memang hijrah sudah lama, ya. Mereka mengungsi ke Amerika, sudah tinggal di sana. Sudah tinggal di Amerika bertahun-tahun. Kebetulan keluarga ini ngontrak di salah satu rumah, ya, di lantai 2. Ini orang yang punya rumah ini begitu mendengar berita bahwa Hamas teroris, maka dia datang ke rumah itu, ya, datang nggak pakai bak bibu, si ibunya itu kebetulan suaminya lagi kerja, itu langsung diserang pakai pisau. Larilah perempuan ini. Kenapa ini orang tiba-tiba nyerang? Dia masuk kamar mandi, dia telepon suaminya ngasih tahu nih ada orang tiba-tiba nyerang. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya yang masih usia 6 tahun itu ditikam sampai 26 tikanan. Sadis. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya itu tadi. Gitu. Ada orang ini kan akibat yang luar biasa gitu. Jadi menanamkan kebencian sampai kenapa dia dibunuh? Dosa apa ibaratnya? Di kriminal? Bukan. Hanya gara-gara ini orang Palestina. Ya kan? Hanya gara-gara orang ini adalah orang Palestina.
dan di sana terjadi perang antara Israel dengan Hamas, ya kan, dengan orang Palestina, dibuatlah hoax sehingga menyebar kebencian, ya. Ini karena memang orang tua kali ya, dia nggak main sosmed apa segala macam. Kalau anak muda kan nggak begitu, dicari dulu. Dan kita lihat pergantian generasi ini gitu, itu orang-orang anak-anak muda di semua Eropa, mereka turun dan menghujat Israel. Ya kan? Di negara-negara Eropa kita lihat mereka pada demo pemerintahannya. Ya pemerintahannya kan memang masih seperti itu, ya kan? Tapi rakyatnya itu sudah bergejolak. Ya, mereka menentang penjajahan dan sebagainya. Nah, hal semacam ini juga, ya jangan sampai kemudian ada di antara kita yang tertipu dengan ini juga hal yang Nah, tentu dalam hal ini, ya kalau kita mau share dan sebagainya, tentu harus kita verifikasi mana sumber-sumber yang terpercaya, yang valid, ya kan? Yang memang ya karena terus terang saja, ya, orang-orang Indonesia ini baik-baik, tapi karena baiknya mudah ketipu, mudah termakan hoax. Ya, wah, karena semangat ya, kita sih yakin itu semangat, tapi kan jangan sampai kemudian sehingga tidak cerdas literasi, ya. Nah, karena literasi ini bukan cuma bacaan, tapi juga sekarang literasi digital namanya, ya. Jadi kalau misalnya ada berita segala macam itu harus kita cek and recheck gitu, ya. Tapi bukan acara di RCTI cek and recheck. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa ini adalah satu hal yang benar sebelum kita share, ya. Kita perlu konfirmasi dulu, ini benar nggak? Jangan-jangan hoax itu kan. Ya, sekarang kan dengan teknologi ada artificial intelligence kan, orang ngomong apa bisa dirubah pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa ya itu kan begitu. Ya memang kenapa? Nah ini kan kita sih lihat ya, saya sering di grup ini ya Allah. Dan rata-rata biasanya mohon maaf ya, ini kalau yang usianya sudah sepuh-sepuh yang kadang-kadang kurang. Kalau anak-anak muda bahkan mereka lebih pintar dari bapaknya, lebih pintar dari ngulik handphone segala macam kan. Ya tapi artinya kita melihat bahwa yang pentingnya kita menyaring informasi dan itulah ya eranya masanya hari ini, ya kan, perlu betul-betul. Nah, tentu yang saya sampaikan tadi, ini adalah kesempatan buat kita bagaimana kita memahami jihad dalam proporsi yang sebenarnya. Nah, tentu ini kan perlu pembahasan juga, pembahasan yang mendalam. Kenapa? Karena orang-orang di luar Islam tahu salah satu spirit ya yang ini dimiliki oleh umat Islam adalah jihad. Maka mereka ingin memadamkan jihad ini, ya kan? Kenapa? Karena begitu ini disentuh, waduh, jangan macam-macam, jangan main-main kan begitu. Bisa jadi orang yang mabok-mabokannya begitu dengar, wah itu lebih semangat, lebih berani daripada orang yang biasa ke masjid, yang tatoan segala macam. Gua kagak sholat, tapi kalau masjid gua diganggu, bisa jadi orang yang begitu kan. Nah hal semacam ini, tapi kan itu perlu kita sampaikan. Ya ada ilmunya jihad ini dan sebagainya. Nah itulah kesempatan kita ini. Allah bukakan bagaimana ini jadi kesempatan buat kita mengkaji lebih mendalam tentang ilmu hal ini, gitu. Nanti ada jihad, ada amar ma'ruf, itu memang ada ilmunya. Nah, itu perlu perlu dikaji lebih baik, gitu. Nah, jangan sampai salah. Termasuk misalnya terakhir ya, saya pikir ini juga penting ya, masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kata para ulama, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak masuk dalam kategori ini pada hal-hal yang di sana ada ikhtilaf. Ya. Nah, jadi kalau dalam hal yang ikhtilaf, ya itu kita anggap ini adalah bagian yang di sana ada toleransi yang cukup, gitu. Kenapa? Karena itu bukan bagian amar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah hal-hal yang sudah disepakati kesalahannya, gitu ya. Tapi kalau yang di sini ada perbedaan pendapat, contoh misalnya masalah jenggot nggak berjenggot, ini kan urusannya khilaf. Ya, masalah kunut nggak kunut itu masalah khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah kita boleh ngambil satu pendapat yang kita yakini, tapi ini bukan bagian dia amar ma'ruf nahi munkar dalam artian orang bisa enggak, itu ininya lain. Kalau mau kita diskusi dengan cara yang damai gitu. Itu bukan masuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu pada hal-hal yang ini sudah disepakati. Karena nanti jihad dan sebagainya ini adalah bagian yang nanti tidak terpisahkan dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, begitu. Ini kenapa? Emang harus ada ilmunya. Nah, itu perlu dibahas. Tapi cukup ya barangkali. Nanti kalau sampai subuh ini kita yang besok kerja nggak kerja. Ya, Dave, jazakallah khairan.